Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugis Ken. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Ketika Lindong mendengar kata-kata Little Marten, dia menggertakkan giginya dan melepaskan ketegangan ototnya. Nirvana Ki yang membara segera mengalir ke tubuhnya dari semua arah. Tubuhnya terasa terbakar, dengan sensasi panas yang menyengat tulang, otot dan organ dalamnya. Tubuh guntur matahari hebat. Lindong menggertakkan giginya dan cahaya matahari muncul dari dalam tubuhnya, menegangkan tubuhnya dan meredakan rasa terbakar. Meskipun Nirvana Ki menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, Lindong merasakan otot dan tulangnya menguat. Energi pembakaran kuat mengalir di ototnya, membawa kekuatan mengerikan yang siap meletus. Di udara lubang hitam simbol leluhur devouring terus berputar, mengeluarkan kekuatan menakutkan. Kekuatan Yuan di sekitar pegunungan berkumpul memperkaya Nirvana Ki di sekitar Lindong. Nirvana Ki berubah menjadi api aneh yang membungkus Lindong. Api ini menyebabkan dedaunan dalam radius 100 mil membusuk seolah-olah kehilangan air. Tubuh Lindong bergetar hebat, teriakan kesakitan terdengar dari dalam api. Little Marten mengamati dari jauh khawatir tentang kemampuan Lindong untuk menahan proses ini. Marten kecil di sampingnya berbisik kepada Lindong, jika kamu berhasil menahan api Nirvana Ki, peluangmu mencapai tahap Nirvana akan melonjak, manfaatkan kesempatan ini. Lubang hitam melahap kekuatan Yuan di sekitar memasok Nirvana Ki secara konstan dan menjaga api Nirvana di sekitar Lindong tetap menyala. 2 hari berlalu dan teriakan kesakitan Lindong terus bergema dari dalam api. Little Marten hanya bisa menonton, tidak bisa membantu. Pelatihan ini bergantung pada kemauan Lindong. Jika berhasil dia akan mengalami metamorfosis, jika gagal dia akan menjadi abu. Setelah hari ketiga Little Marten lega melihat Lindong duduk tenang di tengah api seperti biarawan tua, tanpa keluh kesah. Little Marten memandang api Nirvana melihat kilauan cahaya keemasan di kulit Lindong. Cahaya keemasan itu menandakan kemajuan besar dalam menguasai tubuh emas Nirvana kecil. Mata Little Marten bersinar dengan kegembiraan. Saat Lindong mendekati titik kritis kultivasinya, suara angin membelah langit tiba-tiba terdengar. Seekor binatang besar muncul membawa para praktisi elit kekaisaran cahaya suci. Sepertinya mereka menuju ke tempat kota di mana Mo Ling dan yang lainnya berada. Sementara itu di tempat Lindong berada Nirvana Ki yang kuat memicu api Nirvana di sekitar Lindong, membuatnya berkobar ganas seperti kayu kering yang terbakar. Api tersebut meluncur 100 kaki ke langit, sementara gunung hijau layu dengan cepat. Cahaya keemasan dari api semakin menyilaukan. Beberapa menit kemudian, cahaya emas yang menusuk meledak dari api terlihat jelas dari ratusan mil jauhnya. Little Marten bersorak gembira menyaksikan cahaya keemasan. Cahaya itu mulai masuk ke kulit Lindong mencapai titik puncak kesuksesan. Api Nirvana meledak, memperlihatkan Lindong duduk tenang di atas batu. Tubuhnya tidak terluka, hanya pakaiannya saja yang tidak utuh. Namun cahaya keemasan samar-samar terlihat di bawah kulitnya. Mata Lindong terbuka berkilau seperti emas murni. Cahaya itu memudar beberapa saat kemudian menyembunyikan keanehan di mata tersebut. Lindong segera berdiri seolah-olah dia masih mengenang kekuatan mengerikan yang mengalir di tubuhnya, yang memungkinkannya dengan mudah menghancurkan gunung dan membelah tanah. Sesaat kemudian seekor binatang iblis dengan aura liar muncul dari pegunungan terdekat. Meskipun auranya kuat, itu tidak sebanding dengan binatang iblis pada hari itu. Lindong tersenyum sinis dan menghadapi serangan binatang iblis. Tanpa menggunakan Yuan Power, dia melompat beberapa ratus kaki dan menghadapi musuhnya. Pukulan Lindong menghancurkan binatang iblis menjadi serpihan kecil. Pukulan Lindong langsung menghancurkannya. Kekuatan fisik seperti itu hanya bisa disebut menakutkan. Lindong tertawa bahagia setelah menghancurkan binatang iblis dengan satu pukulan. Dia meraih kristal iblis dan menyerap Nirvana Ki tanpa kesulitan. Nirvana Ki mendidih dalam tubuhnya namun tidak menimbulkan rasa sakit. Tubuh emas Nirvana kecil membuatnya kebal terhadap serangan tersebut. Aku sangat puas dengan hasil ini. Lindong meregangkan ototnya mengeluarkan gelombang kejut energi kuat. Aura Lindong tidak berubah namun kekuatannya meningkat secara signifikan. Little Marten mendekat tersenyum dan berkata, penguasaan awal ini memang menyenangkan. Jika aku tidak membantumu dengan 10.000 pil Nirvana hasilnya tidak akan sama. Lindong terkejut mendengar 10.000 pil Nirvana telah digunakan. Dia melihat tas Qiankunnya yang kosong dan wajahnya berubah hitam. Kau menukar pil itu dengan tubuh emas Nirvana kecil. Kau harusnya bersyukur, ucap Little Marten. Lindong terdiam sejenak merasa kehilangan besar.
dia menggelengkan kepala dan berkata kita harus pergi dari sini. Lindong melambai ke Little Flame, dan mereka terbang meninggalkan tempat itu untuk menuju kota matahari. Karena Lindong telah mencapai tujuan kultivasinya kali ini, jadi dia tidak lagi berencana untuk terus tinggal, lagi pula dia tidak merasa nyaman meninggalkan trio Moling di titik berkumpul. Perjalanan kembali Lindong berjalan lancar, 2 jam kemudian titik berkumpul di dataran muncul kembali di garis pandangnya. Lindong ada 3 aura kuat baru di kota, mereka tidak lebih lemah dari Li Sheng. Little Marten berbicara di benak Lindong. Lindong terkejut seketika itu juga ekspresinya berubah. Kau pasti Lindong yang menghabisi Li Sheng kan? Kami telah menunggumu selama 2 hari. Jika kamu masih tidak muncul mungkin ketiga temanmu akan membayar lebih dulu dengan nyawa mereka. Sementara tatapan Lindong berkedip, seekor binatang besar tiba-tiba naik ke udara dari titik berkumpul. Beberapa sosok dengan bangga berdiri di atas binatang besar itu saat mereka dengan jahat melihat ke arah Lindong dari jauh. Ekspresi Lindong perlahan menjadi gelap setelah mendengar Moling dan yang lainnya ditangkap. Saat monster raksasa terbang angin kencang melolong, Lindong melihat 3 sosok di atasnya memakai lencana Kekaisaran Cahaya Suci. Kalian dari Kekaisaran Suci, ucap Lindong dengan dingin, jika kalian menyakiti teman-temanku, aku akan memusnahkan kalian semua di medan perang kuno. 3 pria itu tertawa sinis, kau berpikir membunuh Li Sheng membuatmu tak terkalahkan, hari ini kau akan tahu betapa bodohnya menantang Kekaisaran Cahaya Suci, ucap salah satu dari mereka, kau tenang saja teman-temanmu masih hidup, untuk saat ini khawatirkan dirimu sendiri. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, pria itu bertepuk tangan dan 3 sosok yang terikat erat didorong ke tembok kota segera. Lindong melirik ke arah tembok kota dan menyadari bahwa ketiga sosok itu adalah Moling dan yang lainnya. Mereka bertiga tampak tertutup luka, tetapi selain itu hidup mereka tidak dalam bahaya. Lindong, kali ini ada 3 elit tahap manifestasi puncak dari Kekaisaran Cahaya Suci. Jika kau tidak bisa melawan mereka, mundur saja secepat mungkin. Ekspresi wajah Molin berubah drastis dan kemudian berteriak setelah dia melihat Lindong telah kembali. Kau adalah teman yang cukup setia, tetapi tidak ada yang akan pergi hari ini. Setelah kami menyingkirkan orang ini, kami akan mengunci kalian bertiga, dan membuat kalian menyempurnakan pil nirvana untuk kami. Pria berpakaian kuning itu tertawa terbahak-bahak. Lindong tetap tenang, matanya menatap ke ketiga pria itu. Apa jinmu tidak datang? Lalu pria di samping baju kuning mencibir, kamu pikir kamu layak dihabisi oleh Big Senior, kami bertiga sudah cukup untuk menghabisimu. Lindong menggelengkan kepala, sayang sekali aku akan mengirim 3 kepala kalian kepadanya. Orang-orang berkumpul di tembok kota terdiam menyaksikan pertarungan yang akan datang. Kekuatan Kekaisaran Cahaya Suci membuat mereka takut, mereka tahu kekuasaan baru akan segera terbentuk. Tidak ada yang ingin menyerah namun kekuatan Kekaisaran Cahaya Suci terlalu kuat. 3 elit tahap manifestasi puncak ini bahkan lebih kuat dari Li Sheng. Lindong pasti akan kesulitan menghadapi mereka. Kau benar-benar bodoh, kami akan menunjukkan kekuatan sejati kami. 3 elit tahap manifestasi puncak dari Kekaisaran Cahaya Suci tertawa mengejek membentuk formasi segitiga. Meski meremehkan Lindong, gerakan mereka sangat berhati-hati dan terkoordinasi. 3 gelombang Yuan Power melonjak dari tubuh mereka kemudian bersatu menciptakan kekuatan Yuan yang menakutkan. Dengan raungan kekuatan mereka berkumpul, membentuk gunung besar yang dilemparkan ke arah Lindong. Gunung Yuan Power itu mengandung kekuatan dahsyat membuat udara meledak di langit. Di bawah tatapan heran penonton, Lindong tidak bergerak menghadapi serangan tersebut. Saat gunung Yuan Power mendekat, dia memukul dengan tenaga fisik murni. 3 elit manifestasi puncak menghina, tapi wajah mereka berubah menjadi keheranan ketika tinju Lindong menghancurkan gunung Yuan Power. Ledakan keras terdengar dan kilauan memenuhi langit, keributan pecah di tembok kota. Mo Lingduyun dan Men San tercengang melihat kekuatan Lindong menjadi sangat kuat. Kekuatan Lindong meningkat drastis dalam beberapa hari. 3 elit manifestasi puncak berubah ekspresi lalu memobilisasi kekuatan Yuan untuk serangan habis-habisan. Apa yang terjadi? Bagaimana dia begitu kuat? Jangan ragu, serang dia dengan kekuatan penuh, teriak salah satu dari mereka. Lindong tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Dia melangkah maju dengan cepat menghancurkan udara di bawah kakinya. Lindong meluncur beberapa ratus kaki memasuki formasi lawan dan memisahkan ketiganya dengan riak energi dahsyat, lalu muncul di belakang lawan seperti hantu. Ekspresi elit tahap manifestasi puncak berubah ketakutan saat merasakan gelombang energi. Dia membentuk armor cahaya dengan kekuatan Yuan. Pukulan Lindong menghantam armor itu dengan kekuatan dahsyat. Getaran bergema di udara, wajah elit memancar ketakutan menyadari pelindung cahayanya tak berarti.
armor cahaya meledak diikuti tubuh elit yang hancur oleh kekuatan brutal Lindong. Para penonton di tembok kota terengah-engah melihat kabut darah menghilang dari kepalan Lindong. Tidak ada yang menduga Lindong akan menghabisi elit tahap manifestasi puncak dengan satu pukulan. Dua orang lainnya tercengang, intel mereka tentang Lindong ternyata salah. Mereka mengira Lindong mengalahkan Lee Seng karena keberuntungan, tapi kenyataannya jauh lebih menakutkan. Ekspresi mereka berubah dan mereka mundur bersama, tak ingin berakhir seperti rekan mereka. Lindong mengejar mereka, kedua tinjunya dengan kecepatan kilat, dua embusan angin kencang merobek udara dan menghantam mereka. Saat angin tinju Lindong mengenai mereka, pria berpakaian kuning dan elit lainnya menyadari kekuatan lawan mereka. Mereka takjub karena kekuatan itu setara dengan elit panggung Nirvana setengah langkah. Batuk darah keluar dari mulut mereka, wajah pucat dan mata melonjak ketakutan. Kesombongan mereka hilang, lebih cepat pergi. Pria ini terlalu kuat, hanya senior besar yang bisa menanganinya, ucap salah satu dari mereka. Mereka melompat ke atas binatang raksasa dan melarikan diri. Namun Lindong tidak membiarkan mereka pergi. Cambuk piton milik Little Flame merah darahnya menyambar menembus tubuh binatang itu dan menggabisi elit tersebut. Kabut merah keluar dari tengkorak mereka, menandai akhir dari pertarungan singkat tersebut. Keheningan menyelimuti penonton di tembok kota saat mereka menyaksikan ular piton berdarah besar menembus dua sosok yang melarikan diri. Mo Ling dan yang lainnya juga terkejut, menelan ludah dengan diam. Tiga elit tahap manifestasi puncak telah terbunuh tanpa ampun oleh Lindong. Di langit ular sanca darah Little Flame setelah menyerap darah buaya surgawi kuno, ekor ularnya menjadi harta karun jiwa bumi, tak kalah dengan tombak tulang buaya surgawi milik Lindong. Lindong berlari menuju tembok kota, mengejar praktisi kekaisaran yang tersisa. Mereka melarikan diri dengan ketakutan, tapi Lindong tidak menunjukkan belas kasihan. Beberapa pukulan dahsyat menghantam udara menghabisi semua antek kecuali satu. Kemudian Lindong mendekati Mo Ling dan yang lainnya, membebaskan mereka dari ikatan, dan bertanya apa mereka baik-baik saja. Mo Ling tersenyum pahit dan berkata, mereka pikir kau melarikan diri dan ingin menggunakan kami sebagai sandera, tapi mereka tidak berniat membunuh kami. Kemudian Duyun bertanya dengan heran tentang kekuatan Lindong yang meningkat drastis. Lindong hanya tertawa dan berkata, aku menguasai seni bela diri baru, sehingga kekuatanku meningkat. Lindong tertawa kecil sebelum berbicara lagi, sepertinya Jinmu benar-benar ingin mengambil nyawaku, karena dia tidak bisa datang sendiri, dia mengirim bawahannya. Mensan tertawa jahat dan berkomentar, Jinmu pasti sangat marah kehilangan tiga praktisi tahap manifestasi puncak. Di sampingnya Mo Ling melihat Lindong dan bertanya kapan Lindong berencana menuju kota yang untuk merebut kunci rahasia kuno. Lindong merenung sejenak sebelum menjawab dia akan pergi besok. Kemudian Lim Donfei melemparkan antek yang tersisa kepada Mo Ling, tanyakan informasi tentang kunci rahasia kuno, mereka pasti tahu sesuatu. Mo Ling dan yang lainnya mengangguk, mereka menatap antek itu dengan dingin, siap memperoleh informasi dan melampiaskan kebencian mereka. Setelah menyelesaikan urusan, Lindong terbang menuju menara tinggi, meninggalkan trio Mo Ling. Di dalam menara dia memandang Little Flame dengan serius. Ekor pitonnya telah berubah, mirip palu dengan sisik merah darah tajam. Kekuatanmu sekarang setara dengan tombak tulang buaya surgawi, serangan menyelinapmu bisa membunuh praktisi tahap manifestasi puncak, ucap Lindong dengan bangga. Little Flame semakin kuat menjadi kekuatan tak terduga bagi Lindong. Besok dia akan menuju kota yang, di mana praktisi kuat berlimpah. Dengan Little Flame di sisinya, Lindong merasa lebih percaya diri. Lindong mengusap kepala Little Flame sebelum memasuki kondisi kultivasi, namun ketenangannya berlangsung hanya 3 jam sebelum trio Mo Ling tiba. Kami telah mendapatkan informasinya, ucap Mo Ling. Hal itu juga membuat Lindong tersenyum. Di kota Yang, praktisi dari berbagai kerajaan berkumpul untuk merebut kunci rahasia kuno. Harta karun kuno ini sangat berharga, tambah Mo Ling dengan semangat. Lindong mengangguk. Dia tahu pil samsara di dalamnya bisa membuat bahkan Marten kecil menjadi gila dengan sukacita. Jelas ini bukan tumpukan harta biasa namun harta yang cukup berharga. Mo Ling melanjutkan, di kota Yang, 4 kerajaan memiliki praktisi tahap nirvana setengah langkah, di antaranya Kekaisaran Tersembunyi Besar, Kekaisaran Besi, Kekaisaran Skala Laut, dan Kekaisaran Cahaya Suci. Lindong mengangguk, jelas menyadari bahwa kerajaan-kerajaan ini jauh lebih kuat daripada kerajaan Yan. Apakah ada praktisi tahap nirvana di kota Yang, tanya Lindong? Mo Ling menjawab, tidak ada informasi tentang praktisi tahap nirvana di kota Yang, namun kerajaan lain mungkin menyembunyikan praktisi kuat. Lindong hanya diam mempertimbangkan kata-kata Mo Ling. Harta karun kuno itu pasti menarik bagi praktisi tahap nirvana,
mungkin ada yang bersembunyi di kota Yang dan menunggu momen tepat untuk bertindak. Namun Lindong tetap bertekad mendapatkan kunci rahasia kuno. Ini bukan hanya untuk Little Marten, tapi juga untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan mencapai tahap nirvana. Perang 100 Kekaisaran akan segera dimulai dan Lindong harus bersiap menghadapi para jenius dan monster dari berbagai kerajaan. Lindong menyatakan dengan tekad bahwa mereka akan bergerak besok dan merebut kunci misterius di kota Yang. Trio Moling mengangguk dengan antusias, mata mereka berbinar dengan keyakinan. Mereka percaya penuh pada Lindong yang telah menunjukkan kekuatan luar biasa sejak awal perjalanan. Keesokan harinya, saat cahaya pagi mereka suara angin kencang bergema di langit. 4 sosok melompat dari menara tinggi ke punggung binatang iblis, membawa badai yang menderu dan terbang menuju Cakrawala.